Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, semoga semuanya tetap sehat. Jumpa lagi dengan saya Widya. Kali ini kita akan sharing tentang N level 1, kemudian tentang apa yang dilakukan oleh N level 1. Bagaimana dia bisa mengubah kohe dan urin menjadi POP dan POC dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai pemanasan, marilah kita lihat dulu. Ini adalah foto-foto Biosaka yang ditampilkan oleh teman-teman di WhatsApp grup Biosaka. Jadi di tiap-tiap WhatsApp grup Biosaka itu kita upload semua kegiatan kita tentang berbiosaka, baik itu ketika kita membuatnya maupun ketika kita aplikasi di lahan, kemudian juga bagaimana perkembangan tanaman kita setelah aplikasi biosaka. Jadi semua itu nanti bisa dimonitor oleh Pak Ansar, kemudian juga bisa dikoreksi oleh teman-teman. Baiklah, kita mulai bocor alus seri ketiga tentang N level 1. Kita cek screenshot dari Pak Ansar. Proses fermentasi adalah dekomposisi atau penyesuaian agar kohe atau bahan organik setara dengan habitat dan ekosistem untuk rambatan akar dan habitat lain. Berlangsung lama dan cukup merepotkan bagi pelakunya, dalam hal ini petani. Proses panjang tersebut sebenarnya adalah proses penyesuaian gelombang kohe untuk menjadi setara tanah agar layak sebagai media. Lalu apa yang dilakukan N level 1? Mengapa kohe dalam jumlah banyak bisa dengan singkat layak dijadikan media tanam? Itulah penyesuaian gelombang. Apabila ketemu pola dan teknisnya, bicara dari Indonesia ke Amerika cukup dengan santai sambil duduk santai. Seperti itulah gambaran N level 1. Nah, ini adalah video pembuktian N level 1 pada kohe sapi. Suhu langsung turun drastis tanpa fermentasi. Cek dari 25 menjadi 22. Untuk selanjutnya, yuk kita cek sebentar japri yang masuk ke handphone saya. Ada teman di salah satu WhatsApp grup Biosaka yang japri kemudian bertanya seperti ini. Sebenarnya fungsi N1 itu untuk apa, Bu? Dia sebagai dekomposer, pembenah tanah, pengurai residu, atau penetral kimia? Atau mungkin dia lebih dari itu semua? Kemudian saya jawab, N1 itu untuk menyetarakan gelombang, bukan dekomposer, bukan pembenah tanah ataupun sejenisnya. Seolah dia seperti dekomposer, padahal bukan. Kalau pakai dekomposer, media akan mengalami proses dekomposisi, yaitu penguraian protein, karbohidrat, dan lain-lain. Dan dalam proses ini akan banyak energi yang hilang dan banyak unsur yang rusak. Kalau N level 1, dia membuat gelombang kohe atau urin setara dengan gelombang tanah, sehingga kohe atau urin bisa langsung digunakan oleh tanaman karena sudah bersifat tanah. Dan dalam proses penyetaraan gelombang, semua energi dan unsur masih utuh. Kemudian kita akan cek sedikit tentang fermentasi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian fermentasi atau peragian adalah penguraian metabolik senyawa organik yang dilakukan mikroorganisme yang menghasilkan suatu energi. Pada awal tahun 1900-an, seorang ahli kimia asal Jerman, Eduard Buchner, yang merupakan pemenang Nobel Kimia tahun 1907, berhasil menjelaskan bahwa fermentasi sebenarnya diakibatkan oleh sekresi dari ragi yang disebut zymase. Lalu, apa itu ragi? Ragi adalah mikroorganisme yang membantu proses fermentasi untuk membantu memecah glukosa menjadi alkohol atau asam. Ragi adalah salah satu dari sekitar 1.500 spesies jamur bersel satu. Proses ini disebut glikolisis, yaitu jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat yang digunakan untuk menghasilkan energi. Penjelasan dari persamaan kimia fermentasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Gula plus ragi menjadi alkohol plus karbon dioksida plus energi. Nah, ternyata metode fermentasi yang selama ini kita lakukan ada kekurangannya. Pada respirasi yang menggunakan oksigen, hasil dari glikolisis akan menghasilkan energi intensitas rendah selama periode oksigen yang cukup. Sedangkan dalam kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen, vertebrata menggunakan glikolisis anaerobik untuk menghasilkan ATP yang lebih cepat meskipun kurang efisien. Contoh dari fermentasi di tubuh manusia adalah fermentasi asam laktat, hanya memberikan energi selama 30 detik hingga 2 menit. Selain manfaat fermentasi yang disebutkan, kita juga menemukan 4 hal kelemahan fermentasi. 1. Menghasilkan energi intensitas rendah. 2. Menghasilkan ATP yang kurang efisien. 3. Fermentasi asam laktat dalam tubuh menghasilkan energi 30 detik sampai 2 menit saja. 4. Membutuhkan waktu yang lama untuk bisa digunakan. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang fermentasi. Untuk selanjutnya, kita akan lihat sedikit tentang persamaan gelombang. Screenshot pertama. Berbagai macam gelombang yang ada dapat membawa dan meneruskan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian screenshot selanjutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana besaran-besaran tersebut dipadukan dan bagaimana mengalirkan satu besaran dengan besaran yang lainnya? Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan persamaan. Persamaan tersebut dinamakan persamaan gelombang. Screenshot selanjutnya. Jadi persamaan gelombang adalah persamaan yang memadukan besaran-besaran yang dimiliki gelombang. Dari persamaan gelombang, kita dapat memperoleh semua besaran gelombang yang dibahas sebelumnya. Luar biasa, bukan? Dalam persamaan atau penyetaraan gelombang, ada kelebihan yang kita temukan. 1. Energi yang dipindahkan tidak berkurang. 2. Energi yang dipindahkan tidak rusak. Ketiga, proses hanya dalam waktu sangat singkat, sudah dapat segera diaplikasikan. Dari sini dapat kita pahami bahwa metode penyetaraan gelombang dalam hal ini adalah N-level 1 lebih efektif untuk kita lakukan daripada metode fermentasi. Nah, ini adalah beberapa foto yang dikirimkan oleh Pak Ansar di WhatsApp Group sehubungan dengan N-level 1.
pengambilan urin. Ini Pak Sekdesnya untuk gambaran N level. Ini Pak Kepala Desa kita Mojokerto Kragen. Ini beliau yang punya breeding apa ini, domba tawa begitu luasnya. Kawan-kawan pelatihan Pak G? Siap G? Siap. Just pokoknya Pak, ngono dilatih bareng-bareng ini kan enak. Sosialisasi nanti bareng-bareng. Pak, artis tentangan ini. Iya, kita itu harus sungguh-sungguh bener Pak. Narang ngono kok lah. Hanya sebagai cerita omong-omong tok. Nanti prakteknya Pak. Kalau ini jadi lagi 10 galon jauh Pak Cek. Hah? Masuk kan? Yo, nah ini 10 ton apa turunnya ya? Lah dapat hasilnya kan tanpa. Ini sangat luar biasa hari ini. Ini desa sama Sekdesnya. Demikian tadi teman-teman, apa-apa yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tampilkan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Pada bagian akhir nanti akan saya tampilkan sebuah video pendek yang dikirimkan oleh salah seorang teman lewat Japri, yang beliau terbiasa budidaya tanaman cabai menggunakan Biosaka dan sekarang ditambah dengan N level 1. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang selama ini sudah menjadi bagian dari pembuatan video-video saya untuk kemudian kita tampilkan bersama untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.